Koloni di Mars. Apakah kita akan tinggal di planet merah? Bayangkan jika manusia tidak lagi hanya tinggal di bumi, tetapi juga di planet merah Mars. Para ilmuwan percaya bahwa dalam beberapa dekade ke depan, koloni manusia pertama di Mars akan menjadi kenyataan. Ini bukan lagi fiksi ilmiah, teman-teman. Ini adalah masa depan yang nyata. Dan di video ini, kita akan menjelajahi semua hal menakjubkan tentang kemungkinan hidup di Mars. Kita akan membahas tantangannya, solusinya, dan bagaimana ultimate sanais. Bersiap para penjual organisasi dan ziasa kejunan integritas sebab. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa Mars? Mengapa kita repot-repot mencoba hidup di planet yang dingin, tandus, dan jauh? Nah, ada beberapa alasan bagus. Pertama, mari kita bicara tentang populasi. Bumi menjadi semakin padat, dan sumber daya kita terbatas. Mars menawarkan kesempatan untuk memperluas jangkauan umat manusia dan memastikan kelangsungan hidup jangka panjang kita. Dan jangan lupakan sumber daya Mars. Kita berbicara tentang mineral langka, air es, dan bahkan potensi untuk menghasilkan oksigen dari atmosfer Mars. Dan tahukah Anda bahwa teknologi luar angkasa berkembang lebih cepat daripada sebelumnya? Apa yang dulunya dianggap fiksi ilmiah dengan cepat menjadi kenyataan. Kami mengembangkan roket yang dapat digunakan kembali, habitat yang dapat digelembungkan, dan sistem pendukung kehidupan canggih yang akan memungkinkan kami untuk membangun rumah baru di Mars. Tapi bagaimana jika Tuhan melarang sesuatu yang bencana terjadi di bumi? Peristiwa dampak asteroid, perubahan iklim yang tidak terkendali, pandemi global, dunia kita rapuh. Membangun koloni di Mars akan memberi umat manusia rencana cadangan, polis asuransi untuk spesies kita. Ini tentang memastikan bahwa telur kita tidak semuanya berada dalam satu keranjang kosmik. Oke, mari kita nyata. Hidup di Mars bukanlah piknik di taman. Planet merah menghadirkan beberapa tantangan serius bagi calon Mars. Pertama dan terpenting, suhunya ekstrem. Bayangkan ini, suhu rata-rata di Mars sekitar minus 62 derajat Celcius. Itu lebih dingin dari musim dingin terdingin di bumi. Dan jangan sampai saya memulai tentang fluktuasi suhu yang ekstrem antara siang dan malam. Suhu bisa melonjak hingga 20 derajat Celcius di siang hari, dan turun drastis hingga minus 23 derajat Celcius di malam hari. Lalu ada masalah atmosfer atau kekurangannya. Atmosfer Mars sangat tipis dibandingkan dengan bumi, dan sebagian besar terdiri dari karbon dioksida. Ini berarti bahwa menghirup di Mars tanpa pakaian antariksa akan menjadi tidak besar, dan itu juga tidak menawarkan banyak pelindungan dari radiasi berbahaya dari matahari. Dan air? Ya, ada air es di kutub Mars dan di bawah permukaannya, tetapi air cair langka. Kita harus menjadi sangat kreatif dalam hal mengekstraksi dan mendaur ulang air untuk bertahan hidup di Mars. Oh, dan apakah saya menyebutkan gravitasi yang lebih rendah? Gravitasi di Mars hanya sekitar 38% dari gravitasi bumi, yang mungkin terdengar menyenangkan pada awalnya, tetapi dapat memiliki efek jangka panjang yang serius pada tubuh manusia. Tubuh kita telah berevolusi untuk berfungsi optimal di bawah gravitasi bumi. Gravitasi yang lebih rendah dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti kehilangan massa otot dan kepadatan tulang. Selain itu, ada tantangan psikologis. Isolasi dan jarak dari bumi dapat mempengaruhi kesehatan mental para astronot. Namun, dengan semua tantangan ini, manusia tetap bersemangat untuk menjelajahi Mars. Ini adalah langkah besar berikutnya dalam penjelajahan ruang angkasa. Dengan teknologi yang tepat dan persiapan yang matang, kita mungkin suatu hari nanti bisa mengatasi tantangan ini dan menjadikan Mars rumah kedua kita. Jadi meskipun tantangan tinggal di Mars sangat besar, semangat manusia untuk menjelajah dan beradaptasi tidak pernah padam. Kita hanya perlu terus berinovasi dan bekerja sama untuk mewujudkan impian ini. Masa depan penjelajahan Mars ada di tangan kita, dan tantangan ini hanyalah langkah pertama dalam perjalanan panjang yang menakjubkan. Siapkah kita untuk menghadapi tantangan ini dan melangkah ke dunia baru? Hanya waktu yang akan menjawab. Chapter 3: Bagaimana manusia bisa bertahan hidup di Mars? Jangan khawatir teman-teman, umat manusia adalah spesies yang tangguh dan banyak akal. Kita telah menghadapi berbagai tantangan di bumi dan berhasil mengatasinya, jadi mengapa Mars harus berbeda? Kami telah menemukan beberapa solusi yang cukup menakjubkan untuk mengatasi tantangan hidup di Mars. Ambil contoh, habitat. Habitat ini bukan hanya tempat tinggal biasa, tetapi dirancang khusus untuk menghadapi kondisi ekstrem di Mars. Kami tidak hanya akan tinggal di gua atau apapun. Gua mungkin memberikan perlindungan sementara, tetapi kita membutuhkan sesuatu yang lebih canggih dan tahan lama. Para ilmuwan dan insinyur sedang mengembangkan habitat tertutup yang dirancang untuk melindungi kita dari lingkungan Mars keras. Ini termasuk perlindungan dari radiasi, suhu ekstrem, dan badai debu yang ganas.
Bayangkan struktur yang dapat digelembungkan, modul cetak 3 dimensi, dan bahkan kemungkinan menggunakan sumber daya Mars seperti regolith atau tanah Mars untuk membuat tempat berlindung tahan radiasi. Ini adalah teknologi yang benar-benar revolusioner. Dan, bagaimana dengan makanan? Kita tidak bisa hanya mengandalkan persediaan dari bumi. Tidak ada pengiriman pizza di Mars, setidaknya belum. Jadi, kita harus mencari cara untuk menanam makanan kita sendiri. Disitulah pertanian Mars masuk. Kita perlu menciptakan lingkungan yang memungkinkan tanaman tumbuh subur di planet merah ini. Kita berbicara tentang hidroponik, menanam tanaman dalam air, bukan tanah, dan teknik pertanian vertikal untuk memaksimalkan ruang dan efisiensi. Ini akan menjadi kunci untuk memastikan pasokan makanan yang stabil. Kami bahkan dapat menjelajahi penggunaan bioteknologi untuk merekayasa tanaman yang dapat tumbuh subur dalam kondisi Mars. Tanaman ini bisa lebih tahan terhadap radiasi dan memiliki kebutuhan air yang lebih rendah. Oksigen adalah suatu keharusan, dan NASA telah bekerja keras pada alat yang disebut MOXIE, yang merupakan singkatan dari Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment, yang merupakan singkatan dari Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment. Alat ini sangat penting untuk kelangsungan hidup kita di Mars. Permata teknologi kecil yang rapi ini dirangubah karbon dioksida di atmosfer Mars menjadi oksigen yang dapat bernapas. Bicara tentang pengubah permainan, dengan semua inovasi ini, kita semakin dekat untuk menjadikan Mars rumah kedua kita. Chapter 4, Teknologi untuk membangun koloni di Mars. Membangun koloni yang mandiri di Mars akan membutuhkan beberapa teknologi yang sangat serius. Dan percayalah, para ilmuwan dan insinyur sedang mengerjakan beberapa hal yang luar biasa. Pertama, mari kita bicara tentang robot. Sebelum manusia menginjakan kaki di Mars secara massal, kita perlu mengirim beberapa penjelajah dan robot canggih di depan. Pikirkan tentang pekerja konstruksi robot, merakit habitat, membangun infrastruktur, dan umumnya mempersiapkan segalanya untuk kedatangan kita. Sekarang, Mars tidak mendapatkan banyak sinar matahari seperti bumi, jadi tenaga surya saja tidak akan memotongnya. Disitulah tenaga nuklir masuk. Reaktor fisi atau bahkan fusi yang ringkas dan aman dapat menyediakan energi yang andal dan berkelanjutan untuk koloni kita di Mars. Ingat air es yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, NASA telah menemukan simpanan besar es air di bawah permukaan Mars, dan kita dapat menggunakan teknologi canggih untuk mengekstrak dan mencairkan es itu, menyediakan sumber daya air yang berharga bagi para pemukim Mars. Chapter 5, Proyek Kolonisasi Mars yang sedang dikerjakan. Inilah bagian terbaiknya. Kolonisasi Mars bukan hanya mimpi yang tidak masuk akal. Ini adalah visi yang sedang dikejar dengan penuh semangat oleh beberapa organisasi terkemuka di dunia. Ada beberapa proyek menarik yang sedang berlangsung, yang secara aktif bekerja untuk menjadikan mimpi ini kenyataan. Para insinyur dan ilmuwan di seluruh dunia sedang mengembangkan teknologi canggih yang diperlukan untuk menjelajahi dan menetap di Mars. Ambil contoh, SpaceX, yang dipimpin oleh Elon Musk yang selalu ambisius. Musk telah lama menjadi pendukung eksplorasi ruang angkasa, dan memiliki rencana besar untuk Mars. Mereka sedang mengembangkan Starship, sistem peluncuran dan pesawat ruang angkasa yang sepenuhnya dapat digunakan kembali, yang dirancang untuk mengangkut manusia dan kargo ke Mars. Starship ini diharapkan dapat mengurangi biaya perjalanan ruang angkasa secara signifikan. Tujuan Musk untuk membangun kota mandiri di Mars pada tahun 2050. Bicara tentang tujuan, kota ini akan dirancang untuk mendukung kehidupan manusia dengan semua kebutuhan dasar seperti air, makanan, dan tempat tinggal. Kemudian ada NASA, yang tidak asing dengan eksplorasi ruang angkasa. NASA telah menjadi pelopor dalam misi ruang angkasa selama beberapa dekade, dan terus mendorong batas-batas pengetahuan manusia. Program Artemis mereka bertujuan untuk membangun kehadiran manusia yang berkelanjutan di bulan, yang akan berfungsi sebagai batu loncatan untuk misi Mars di masa depan. Dengan mendirikan pangkalan di bulan, NASA berharap dapat menguji teknologi dan strategi yang akan digunakan di Mars. Mereka juga sedang mengerjakan Gateway, stasiun luar angkasa yang akan mengorbit bulan, dan menyediakan platform untuk penelitian dan eksplorasi ruang angkasa, termasuk misi ke Mars. Gateway ini akan menjadi pusat operasi yang penting untuk misi jangka panjang di luar angkasa. Dan jangan lupakan Mars City Design, sebuah proyek global yang menyatukan para inovator dan ilmuwan untuk merancang kota-kota yang berkelanjutan dan mandiri di Mars. Proyek ini melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk menciptakan solusi yang inovatif dan praktis. Mereka mengeksplorasi ide-ide seperti pencetakan 3 dimensi, kecerdasan buatan, dan solusi berkelanjutan untuk menciptakan habitat manusia yang layak huni dan menginspirasi di planet merah.
Dengan teknologi ini, mereka berharap dapat membangun struktur yang kuat dan efisien yang dapat mendukung kehidupan manusia di lingkungan yang keras seperti Mars. Koloni di Mars adalah langkah besar bagi masa depan manusia. Ini tentang mendorong batas-batas apa yang mungkin, dan memulai petualangan terbesar dalam sejarah umat manusia. Bayangkan suatu hari, mungkin tidak dalam hidup saya tetapi mungkin dalam hidup Anda, ketika akan ada manusia yang hidup dan berkembang di Mars. Mereka akan melihat ke langit malam dan melihat bumi, titik biru pucat kecil, dan mereka akan mengingat dari mana mereka berasal, dan seberapa jauh mereka telah datang. Jadi, menurut kamu, apakah kita benar-benar bisa tinggal di Mars dalam waktu dekat? Tulis pendapatmu di komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak video menarik tentang eksplorasi luar angkasa dan masa depan manusia.